Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 untuk semua kelas A, B, C, dan D. Hari ini kita kembali hadir di perkuliahan pertemuan ke-11 pada mata kuliah Bimbingan Konseling Keluarga Islam. Seperti yang kemarin atau yang sudah, hari ini kita hanya akan melakukan evaluasi atas tugas 2 yang sudah kalian kumpulkan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Secara umum saya mengapresiasi hasil kerja kalian secara berkelompok pada kelompok 2 atas hasilnya saya sudah menganggap itu cukup baik. Walaupun ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang tidak kalah penting adalah terkait dengan permintaan saya bahwa untuk tugas kali ini atau tugas 2 dan juga untuk tugas-tugas kelompok yang lain nanti ya, itu harus berbentuk praktek. Harusnya ya. Tapi seperti saya lihat ada beberapa kelompok ya yang ternyata masih belum memperlihatkan video yang itu mengisyaratkan sebuah tugas praktek. Masih ada kelompok tertentu. Oke, nanti saya akan buka saja. Saya akan sampaikan saja supaya jadi evaluasi buat kelas ini, buat semuanya juga. Tapi ada juga yang saya sangat mengapresiasi, sangat support, sangat saya acungkan jempol. Karena dia memperlihatkan praktek yang cukup signifikan. Artinya sesuai dengan apa yang saya minta. Oke, akan saya buka. Ini sebagai evaluasi ya, bukan sekedar membuli ya, bukan sekedar menyalahkan, tapi evaluasinya. Kalau di kelompok 1 saya sengaja tidak tampilkan, atau mungkin saya kurang explore, walaupun saya sudah punya kesimpulan. Tapi karena ada pengulangan lagi, yang sudah saya sampaikan di pertemuan 10 yang lalu, supaya tidak terjadi lagi, ternyata di sini terjadi lagi di kelompok 2. Ya sudahlah, saya sampaikan saja. Oke, baik. Yang saya apresiasi untuk tugas 2 praktek materi 2 atau praktek kedua itu kelompok 1 itu kelas BK HKI A. HKI A ya, saya sangat apresiasi. Itu saya pantas acungkan jempol. Kenapa? Ya karena tugasnya memperlihatkan apa yang saya minta. Walaupun sebenarnya secara materi itu perlu ditingkatkan lagi. Tolong nanti untuk kelompok berikutnya diperbaiki. Kenapa kok cocok? Karena saya kan minta praktek. Dan yang kedua, kalian eksplorasi dengan mempresentasikan kasus. Dan itu sudah dilakukan oleh kelompok 2 di kelas HKIA. Jadi kalau mau melihat contoh yang tepat bagaimana video yang harus disampaikan, harus dipresentasikan, harus ditampilkan,
Lihatlah kelas HKIA kelompok 2. Bagus. Ditambah lagi di situ ada laporannya. Ya, ada laporannya untuk HKIA. Ya, ada HKIA ini. Nanti akan saya tampilkan di GCR masing-masing contoh yang sesuai video praktek konseling dan presentasi. Nanti akan saya tampilkan baik di kelas B, C, dan D. Ini sebagai role model, sebagai contoh. Oh, seperti ini loh, kalian harus membuat video praktek, ya. Seperti itu. Dan lengkap di sini ada videonya dan juga disertakan dengan laporannya. Ini yang juga penting ya. Ada laporannya. Sebab kalau tidak ada laporan, saya mau baca dari mana? Nah, di kelompok A, ada di kelas AKIA, ini ada semua. Ada videonya, ada laporannya, dan ada PowerPoint. Ini tidak apa-apa lah, walaupun PowerPoint itu tidak wajib. Tapi ada laporannya. Ini bagus, makanya saya kasih nilai bagus. Nilai skor 90. Itu menandakan sesuai dengan apa yang saya minta. Dan juga di video ada contohnya, ada kesesuaian. Jadi untuk kasus 1, kasus pertama itu ya menampilkan kasus apa itu? Tokoh terkenal atau public figure atau selebriti. Ditampilkan. Merit by accident atau apa kemarin? KDRT. Nah, contohnya ada. Di kelompok HKIA ada, kelompok 2 HKIA ada. Dan kemudian dipresentasikan, dijelaskan kasusnya bagaimana. Dan untuk kasus kedua itu yang menyangkut apa yang dialami oleh masyarakat umum. Nah, di kelas HKIA kelompok 2 itu ada. Dan dipresentasikan atau dipraktekkan. Dan ada videonya. Itu bagus ya, kelompok HKIA 2, kelompok 2 HKIA sudah sesuai. Nanti akan saya jadikan contoh ini untuk kelas B, C, dan D. Akan saya tampilkan di GCR. Sedangkan untuk kelas HKID, saya loncat dulu ya HKID ya. Ini sudah bagus, sudah ditampilkan video prakteknya, betul ya. Tetapi kekurangannya adalah pada tidak adanya lampiran dokumen laporan. HKID itu tidak ada. Jadi cuma videonya saja. Videonya doang. Tidak diberikan catatan laporannya apa. Kasusnya seperti apa, masalahnya apa, dan solusinya bagaimana. Harusnya tampilkan dulu laporannya, baru videonya. Di video ini di HKID cuma menampilkan video saja, praktikum konselingnya. Jadi ada 2 video di HKID ini yang kelompok 2. 2 video ditampilkan, semuanya dua-duanya simulasi praktek konseling. Ya tidak apa-apa, bagus, saya apresiasi itu kerja keras kalian karena sudah buat 2 video sekaligus ya. Bagus. Yang penting sekarang evaluasinya diperhatikan baik-baik dari saya. Apa itu ya? 1, tolong lampirkan dokumennya. Lampirkan laporannya. Padahal kan saya sudah jelaskan di petunjuk pengerjaan tugas. Mana lampirkan itu apa? Laporannya. Di sini cuma ada video doang nih. Tidak ada laporannya. Kasusnya apa? Ya, cuma ada di video saja kasusnya. 1 tentang konseling KDRT, saya lupa. Dan kedua tentang judi online yang menyebabkan istri mengalami kekerasan dan seterusnya. Saya lupa. Pokoknya evaluasi saya tidak ada laporan yang menyertai di situ. Tapi saya sudah cukup baik.
Saya apresiasi, maka saya kasih skor 90 untuk HKID kelompok 2. Nah, berikutnya HKIB dan C sama nilainya, evaluasinya saya kasih catatan. Kekurangannya adalah dua-duanya sama ya, HKIB dan C sama-sama tidak ada simulasi. Ya, tidak ada simulasi. Mana simulasi? Tidak ada itu. Mereka di B ini hanya ada presentasi masalah konseling. Padahal ini kan harusnya videonya berisi praktek konseling. Jadi yang ada di kelompok 2 HKIB cuma ngomong saja, tidak ada prakteknya. Nah, gimana prakteknya? Saya sudah ingatkan kan kemarin di tugas 1 atau di praktek konseling 1, tolong perbaiki. Kekurangannya jangan cuma presentasi, cuma menyampaikan makalah. Tapi tidak ada prakteknya. Harusnya dipraktekkan itu. Bagaimana solusi konseling mengatasi persoalan itu? Bagaimana kondisi yang diciptakan oleh konseling agar masalah yang terjadi selesai dengan baik. Jadi ini ya. Jadi cuma presentasi ini. HKIB kelompok 2 cuma presentasi. Berjejeran di depan video. Nah, harusnya ditampilkan. Yang kedua kekurangannya untuk HKIB adalah tidak ada dokumennya. Nah, ini dia. Tidak ada dokumennya. Mana dokumennya? Tidak ada. Kosong. Ya. Jadi makanya saya kasih nilai 70. Ya karena banyak kekurangannya. Satu, presentasi prakteknya tidak ada. Dua, dokumennya tidak ada. Jadi kekurangannya di situ ya. Tolong, ini jadi catatan buat kalian kelompok 3, baik HKIB ataupun kelompok yang lain, HKIA, C, dan D. Ya tidak ada lagi video kayak begini ya, tolong ya. Jadi berenam jajar di depan video presentasi. Kelompok satu, anggota 1, 2, 3 dan seterusnya bergiliran menyampaikan materi. Bukan itu. Saya minta prakteknya. Itu HKIB ya. Dan untuk HKIC, evaluasi saya adalah sama seperti HKIB. Jadi kalian tidak menampilkan prakteknya. Hanya ada pemaparan. Pemaparan apa? Pemaparan masalahnya. Harusnya apa? Ya harusnya dipraktekkan. Bagaimana solusinya? Nah, itu dipraktekkan. Ini kelas HKIC dipraktekkannya. Dan memang ada dokumen lampiran laporannya, ada. Nah, harusnya yang begitu ditampilkan sebagai praktek. Bukan cuma ngomong di depan kamera, sampaikan masalahnya, ya selesai. Bukan begitu, tapi harus dipraktekkan. Nah, contohlah yang kelas HKIA kelompok 2. Itu contoh yang bagus itu. Ya. Nah, itu tadi beberapa evaluasi saya untuk seluruh kelompok 2 di kelas A, B, C, dan D. Semuanya sama. Evaluasinya sama. Maka untuk yang C tadi saya kasih skor 70 karena sama. Punya kekurangan pada sisi tampilan video. Nah, karena itu saya minta mungkin barangkali ada kesalahan saya. Saya juga mengevaluasi diri saya. Mungkin perintah saya kurang jelas dan kurang tegas. Maka dari itu saya coba memperbaiki amar perintah saya. Amar instruksi saya. Bagaimana? Coba lihat. Kita akan tampilkan beberapa perintah saya untuk tugas kelompok 3 yang akan datang dan seterusnya juga ini berlaku seterusnya. Coba saya tampilkan ya. Saya contohkan yang HKI. Oke.
Ya, sudah muncul ya. Nih. Buatlah video presentasi praktek konseling. Nah, dengan tema nikah siri untuk kelompok 3 yang meliputi 2 kasus. Ada 2 ya. Ada 2 kasus yang harus kalian liput dan kalian uraikan dan berikan solusi. Nah, yang saya tambahkan dan saya perbaiki adalah pada poin 3. Lihat nih. Ini, yang ini ya. Saya perbaiki. Format pembuatan video berbentuk presentasi 2 kasus. Kasus pertama yang populer karena melibatkan tokoh publik atau public figure, selebriti dan lain-lain. Dan satu kasus berikutnya adalah kasus yang umum yang terjadi di masyarakat. Nah, formatnya untuk pembuatan videonya untuk kasus satu dibuat dalam bentuk presentasi kasus. Nah, jadi kayak video kelompok 2 HKIA. Jadi kasus satu yang tokoh terkenal dipresentasikan, dijelaskan. Dan yang kedua simulasi praktek konseling. Simulasi contoh praktek. Kasus 2. Nah, jadi supaya tegas ya. Kalau kemarin-kemarin saya merasa kurang tegas karena saya tidak memberikan penjelasan seperti ini. Tapi saya hanya atau ada kalimat atau ya, kan saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan biar jelas. Oke, kita lihat ya. Ketidaktegasan saya ini. Nah, ini dia. Maaf agak lama ini. Nah, ini tidak tegas saya atau. Jadi saya membuat kalimat format pembuatan video dapat berbentuk simulasi praktek konseling atau presentasi kasus diserahkan kepada masing-masing kelompok. Nah, ini tegas saya. Jadi terserah kalian kelompok masing-masing. Kalau kelompoknya sepakat, sudahlah kita presentasi saja. Ya berarti tidak buat video. Begitu kan logikanya. Ya berarti salah saya. Saya mengakui ini kesalahan saya tidak tegas dalam memberikan perintah atau memberikan amar instruksi. Jadi harus tegas ya. Jadi formatnya sekarang diubah. Saya ganti dengan kalimat yang tadi itu. Jadi untuk kasus satu presentasi. Tokoh terkenal ini siapa yang diambil contohnya. Kemudian presentasikan. Kasusnya apa diuraikan. Kemudian solusinya bagaimana menurut konselor. Kalian presentasikan. Untuk video untuk yang kedua, kasus kedua, baru kalian simulasi atau praktek konselingnya. Simulasi atau praktek konselingnya. Nah, ini tegas ya, lebih tegas ini untuk yang kelompok 3 dan seterusnya. Nah, lebih tegas. Format pembuatan video berbentuk presentasi kasus untuk kasus 1 dan simulasi praktek konseling untuk kasus 2. Nah, lebih tegas. Lebih jelas. Jadi tolong nanti tidak ada lagi video di kelompok kelas manapun A, B, C atau D yang hanya sekedar duduk manis di depan video, di depan kamera menjelaskan semua masalah. Tidak. Boleh, tapi untuk satu kasus saja. Kasus tokoh terkenal, selebriti atau public figure. Tapi untuk video atau presentasi praktek konseling itu harus berbentuk video simulasi, video drama atau adegan praktek konseling. Jadi nanti kayak kelompok 2 HKIA dan kelompok 2 HKID itu bisa dijadikan contoh. Nanti akan saya tampilkan lah pokoknya untuk yang HKIA. Jadi itu ya penegasan dari saya supaya tidak lagi bingung kalian melihat masalah, melihat tugas yang harus dikerjakan.
Saya kira itu evaluasi saya untuk hari ini. Semoga kalian bisa memperbaiki kekurangan yang ada dan bisa menampilkan video sesuai dengan apa yang saya minta. Dan bagi yang sudah berhasil, saya upload dan silakan berikan support yang luar biasa buat mereka, terutama untuk HKIA kelompok 2 yang sudah menampilkan video dengan sebaik-baiknya. Catatan saya cuma satu HKIA. Tolong ketika video dibuat atau simulasi dibuat, adegannya ya serius, jangan kayak kayak baca gitu. Dan solusinya bukan kayak anu ya, bukan kayak apa itu, bukan kayak mau pilih yang mana, enggak, langsung di direct diarahkan. Jadi wibawa konselor tuh harus tinggi, bukan rendah, harus tegas, harus kelihatan berwibawa. Yang ada di video HKIA itu masih kurang dari sisi adegannya, tapi konsepnya sudah betul. Bagaimana solusinya atau bagaimana mereka mempraktekkan, mensimulasikan kasus konseling untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk itu juga belajar nanti ke HKID karena situ lengkap untuk simulasinya. Oke, saya kira itu. Semoga bisa berjalan dengan baik seluruh rencana perkuliahan kita sampai nanti akhirnya kita selesai dan mengikuti ujian akhir semester yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada bulan Desember. Mengenai tanggalnya saya belum tahu, nanti bisa sambil berjalan informasi tentang UAS. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.